Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore, Pak. Baik. Ya. Ya sudah ada tutorial terbaru ya, bab 9, tapi mungkin jika ada soal di tutorial sebelumnya yang ingin dibahas, silakan. Apakah masih ada bab 7 dan bab 8? Ya, bab 8 kemarin kita baru bahas ya beberapa ya. Baru bahas nomor 1 saja dan ya sedikit nomor lain ya. Mungkin ada yang perlu dibahas. Nah, untuk nomor 8 ini gimana caranya? Misalkan yang ini. Cek dulu limit atas sama bawahnya. Kemudian? Coba turunin. Kalau nggak salah yang itu nemuin bentuk berulang-ulang terus, jadi nggak pernah dapat yang ada nilai turunannya. Oke. Jadi ini kalau kita gunakan aturan L'Hopital, apa yang terjadi? Ini bentuk apa? Saat X-nya menuju tahingga, ini bentuk tahingga per tahingga ya. Kalau kita gunakan ini, hasilnya adalah apa hasilnya? 1/2 akar 3X tambah 4. 3 per ini dibagi dengan 2/2 akar. Per akar 2X plus 5, Pak. Ya. Kita sederhanakan. Nah, ternyata setelah disederhanakan, akar 2X plus 5-nya jadi ke atas. Akar 3X tambah 4-nya ke bawah. Di sini ada 3 dan 2 gitu.
Dan ini kalau dilakukan, ini masih tahingga per tahingga, kalau dilakukan L'Hopital lagi, Anda akan dapat bentuk kembali lagi, ya. Akar 3X tambah 4 dibagi akar 2X tambah 5. Dan ini akan berulang-ulang terus. Gimana caranya? Bisa nggak menggunakan aturan L'Hopital? Mungkin memang tidak secara langsung gitu ya. Jadi di sini ada keterangan penggunaan ini secara langsung. Nah, cara lain bisa nggak langsung tapi tetap pakai L'Hopital, bisa juga cara di luar itu. Ini masih bisa nggak menggunakan aturan L'Hopital? Untuk yang A. Atau limitnya berapa ini? Yang A ini limitnya berapa? Akar 3/2 ya, Pak? Akar dari 3/2 ya. Dengan cara yang sudah dipelajari sebelumnya, Anda bisa menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi. Tapi untuk yang A ini sebenarnya bisa juga dilakukan aturan L'Hopital, tapi dengan mengubah bentuk terlebih dahulu gitu. Jadi akar ini dibagi dengan akar 2X ditambah 5, itu bisa kita lihat sebagai apa? Limit dari akar. Nah, kira-kira langkah selanjutnya gimana? Limit dari akar sama dengan akar dari limit. Nah, di langkah kedua yang saya lakukan ini, kira-kira kenapa? Kenapa ini boleh dilakukan? Limit dan akarnya ditukar. Kalau yang kiri, dicari akarnya dulu, baru diambil limit. Yang kanan diambil limitnya dulu, baru di akar. Karena fungsi kontinu. Nah, karena akar itu fungsi kontinu di sini. Jadi alasannya di sana. Nah, sekarang ya menyisakan limit yang ada di dalam. Nah, limit ini menggunakan aturan L'Hopital. Jadi apa? Limit 3/2. Berapa limit 3/2? 3/2. Ya, akar 3/2. Nah, jadi beberapa bentuk di sini masih bisa dilakukan aturan L'Hopital dengan menuliskan bentuk yang lain terlebih dahulu. Berarti dengan cara yang sama, untuk yang B, limit X menuju 0 dari akar X dibagi akar sin X gimana? Ini tidak lain adalah akar dari limit X per sin X. Dan di sini kita lakukan aturan L'Hopital jadi apa? Karena bentuknya 0/0, 1/cos X ya, sama dengan akar 1 ya. Nah, seperti itu. Yang C, ini kalau X-nya menuju pi/2 dari kiri, bentuknya apa?
Yang di sini Tahingga per tahingga. tahingga per tahingga gitu ya. Tapi kalau Anda lakukan aturan L'Hopital, turunan dari sekan apa? Sekan tangan. Sekan tangan. Turunan sekan tangan, turunan tangan, Sekan kuadrat. sekan kuadrat. Sekan tangan dibagi sekan kuadrat. Sekannya dicoret, sisanya kalau kita lakukan aturan L'Hopital, Sisanya tan per sekan. ya sisanya jadi tan per sekan gitu kan. Tahingga per tahingga. Sekan tangan, sekan kuadrat dicoret, sekannya nah jadi tangan sekan. Bentuknya masih tahingga per tahingga, dilakukan lagi. Turunan tangan jadi sekan kuadrat, turunan sekan jadi sekan tangan. Akan kembali. Manipulasinya gimana? Sekan dibagi tangan ini. Sekannya jadi 1 per kos, tangannya jadi 1 per kos, terus kosnya dicoret. Jadi sama-sama mengandung kos. Belum, nggak pakai ini ya. Dinyatakan ulang, sekannya jadi seperkos, tangannya jadi sin per kos. Jadinya apa? Supersin. Sepersin ya. Nah, sekarang sudah bukan limit bentuk tak tentu lagi ya. Sin X untuk X menuju pi per 2, 1. Jadi di sini tidak perlu menggunakan aturan L'Hopital. Kalau D, ini diturunkan. Apa E pangkat min 1/X turunannya? Minus 1/X. E pangkat minus 1/X. Min 1/X. Turunannya min 1/X kan? Kalau kita gunakan langsung, yang D, limit X menuju tahingga ya betul ya? Oh bukan, menuju 0. X, E pangkat min 1/X ya. Kita lihat kalau X-nya menuju 0, ini menuju minus tahingga, E menuju sesuatu yang sangat besar akan menuju 0. Jadi ini 0 per 0. Kalau kita lakukan aturan L'Hopital, jadi apa? 1 per turunan dari E pangkat min 1/X. Min 1/X, pangkat min 1/X kali 1 per X kuadrat ya. E pangkat min 1/X, gini. Kali turunannya. Turunan dari min 1/X, 1 per X kuadrat ya. Ini kalau kita tulis ulang jadi apa? 1/X kuadratnya bisa naik. Jadi X kuadrat per. Nah, dari sini kita bisa melihat asalnya ini dengan aturan L'Hopital jadi gini. Apa yang bisa kita lihat di sini?
Ya, apakah limit yang kita dapatkan menjadi lebih sederhana? Enggak ya, jadi pangkat 2. Dan ini kalau dilakukan lagi, masih tetap 0 per 0 kan? Kita akan dapatkan 2 kali X pangkat 3 di sini. Jadi penggunaan aturan L'Hopital ternyata semakin memperrumit bentuk limit. Kalau ini gimana? X menuju 0 dari kanan. Apa yang perlu kita lakukan dari sini? Bilang penyebutnya ditukar. Kita tukar ya. E pangkat min super X-nya ke atas jadi apa? Jadi seperti kita lihat ini kan seperti ini ya. Sebenarnya ini adalah bentuk 0 kali tak hingga. Kalau yang sebelah kiri itu bentuk 0 per 0. Sekarang kita ubah jadi bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi apa? E pangkat super X per super X. E pangkat super X per super X. Gitu. Nah, kali ini kalau kita gunakan aturan L'Hopital, bentuk tak hingga per tak hingga menjadi turunannya super X, E pangkat super X, turunannya super X. Berapa E pangkat super X untuk X menuju 0? Dari kanan. Tak hingga ya. Tak hingga ya. Kalau tak hingga boleh tidak? Aturan L'Hopital menghasilkan tak hingga? Boleh ya. Jadi limit ini adalah tak hingga. Oke. Mungkin sama. Kemudian yang F itu seperti yang di soal di sini ya. Integral tak wajar. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk nomor-nomor di sini? Enam 16B mungkin, Pak. 16B. Oke, jadi kita ingin menentukan X pangkat X ya. Kita coba limit 16B. X menuju 0. X pangkat X. Oke, karena ini bentuk pangkat, jika kita misalkan ini sebagai L, ya, maka ln L sama dengan apa?
limit dari ya asalnya ln dari limit ya, kemudian sama dengan limit dari ln. Ini sama dengan apa? X Limit pangkat X min X. X pangkat 0, X pangkat X dikali ln X. Oke. Nah, untuk X menuju 0 berarti kita perlu tahu nilai ini kan. Kan ini bentuknya ini kali ini kan. Kalau X menuju 0 nilainya berapa? 1. Nah, yang ini nilainya 1 ya. Dengan cara yang sudah kita pernah coba ya, pernah bahas. Sementara ln X gimana? Min tak hingga. Nah, ini akan menuju min tak hingga gitu. Akibatnya apa? Ini bentuknya 1 dikali min tak hingga gitu. Jadi ini bukan bentuk yang tidak tentu. Gitu. Ini bentuk tentu. Jadi ln dari L itu sama dengan tak hingga, ya L-nya berapa? 0. Nah, L-nya sama dengan 0 gitu. Sebagai limit gitu ya. Ya, mungkin ini bukan penulisan yang baik ya, karena ln L sama dengan tak hingga gitu. Jadi oke, limit dari ln L ya mungkin ini cocoknya kalau kita gunakan tanda limit gitu. Limit dari L sama dengan min tak hingga ya mungkin seperti ini ya. Ya. Kalau ini kan terjadi limitnya juga karena L itu suatu bilangan, ini sama dengan L sendiri gitu kan. Jadi ln dari limit itu, sorry, bukan limit ini, limit dari ln L. Berarti L-nya berapa? Ini berarti limit dari ln L sama dengan ln dari limit L gitu. Sama dengan ln L gitu. Ya, kalau kita terapkan ini lagi kan, L-nya kita ganti limit itu. Kita akan dapat bentuk ini. Tapi limitnya jadi double ya. Sebentar. Karena hasilnya min tak hingga memang kurang bagus ya kalau kita menggunakan L. Kita coba tulis bentuk lain. Kita coba cara eksponen ya. Kalau kita punya A pangkat B itu bisa ditulis sebagai apa?
A pangkat B itu sama dengan E pangkat Belon. B ln A. Nah, kita coba pakai sifat ini saja. Jadi kita tidak pakai L, karena tadi bermasalah di L sama dengan minta hingga. Coba, bisa tidak? Limit ini berarti sama dengan apa? X menuju 0 dari E pangkat X pangkat X ln X. X pangkat X ln X ya. Oke, karena mungkin bisa langsung di sini. X menuju 0 dari X pangkat X ln X. Ini berapa limitnya? Minta hingga, maka limit X menuju 0 dari E pangkat tersebut udah. Kalau X-nya menuju 0 dari kanan, ini menuju minta hingga. Nah, berapa limit dari E pangkat sesuatu yang menuju minta hingga? Nah, mungkin seperti ini jadinya. Kalau ingin jawaban yang baik ya. Jadi ini bentuknya sama dengan ini, kemudian dihitung terpisah bahwa pangkatnya menuju ini, bahwa ini menuju minta hingga. Ya mungkin kenapa ini menuju minta hingga? Dijelaskan lagi, karena limit X menuju 0 dari X pangkat X berapa? Ini 1. Dan limit X menuju 0 dari ln X. Ini berapa nilainya? Negatif hingga. Kalau diurut dengan alur yang maju, berarti kita lihat ini dulu. Ini mengakibatkan ini, dan ini mengakibatkan ini. Sehingga limit ini sama dengan 0. Ya, ini salah satu cara penulisannya. Oke, ada komentar? Ada pertanyaan? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, saya mau nanya, yang tadi itu yang X pangkat X itu bukannya dia jadi 0/0 ya? Kan dia masih limit bentuk tertentu gitu. Itu bukannya harus diapain dulu gitu biar supaya dia itu nggak 0/0 lagi? Atau dijadiin limitnya tuh limit 0/0 atau tahingga per tahingga biar bisa di hospitalin? Ya, benar. Ya, kita sudah pernah menghitung limit ini kan. Jadi kalau belum ya, sebenarnya ini sendiri melakukan pencarian lagi kita gitu. Jadi bagaimana menentukan ini ya? Lewat cara yang kita lakukan dulu gitu ya. Misalkan kita gunakan limit ya yang pakai aturan L'Hopital ini kan bentuk 0/0 kan? 0 pangkat 0 kan? Iya, Kak. Ya kita pakai cara yang sama, misalnya sama dengan limit X menuju 0 dari E pangkat X ln X. Nah, kita bisa lihat di sini E pangkat X ln X ini bentuknya 0 kali tahingga.
Jadi kita bisa tulis supaya bentuk 0/0 jadi ln X dibagi 1/X. Kita lakukan L'Hopital untuk yang di pangkatnya. L'Hopital dari bentuk tahingga per tahingga. Jadi E pangkat ya, sebelum ini lengkapnya berarti limit dan E ditukar gitu kan. Karena E fungsi kontinu, baru kita lakukan aturan L'Hopital E pangkat limit 1/X dibagi min 1/X kuadrat yang nilainya 0 di sana. E pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Jadi kalau dirunut kita punya ini limitnya 1, kita dapat ini limitnya 1, ini limitnya min tahingga. Jadi perkaliannya gimana? 1 kali min tahingga. Terus kita bawa lagi ke sini. Ini E pangkat sesuatu yang menuju min tahingga. E pangkat sesuatu yang menuju min tahingga sama dengan 0. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini sih Pak, izin bertanya. Ya. Untuk kalau misalnya esai gitu Pak, kalau misalnya nemu Mm-mm. bentuk kayak 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, atau pangkat tahingga itu lebih mending pakai cara yang misalkan sama dengan L atau pakai yang E pangkat ya Pak? Memang lebih praktis kita tulis L dulu ya. Tapi masalahnya kalau seperti yang tadi gitu kan. Kalau L-nya 0, ln L itu sesuatu yang tidak bermakna, ya enggak? Ya. Kan kita lakukan, kita mengambil nilai logaritma naturalnya gitu kan. Jadi kalau kita misalkan L, kemudian kita ambil ln-nya, itu ada sedikit masalah saat L-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi saat L-nya ternyata positif, ya aman saja gitu. Pas di sini tadi kan L-nya itu 0 gitu. Saat kita tulis jadi pernyataan yang tidak bagus gitu kan. Karena min tahingganya ln L sama dengan min tahingga, bukan limit gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya nggak ada masalah. Untuk nomor 10, 11, 12 sudah dicoba semua ya. Ya mungkin ini lebih ke ya integralnya sendiri Anda perlu tahu gitu ya. Tentukan nilai ini. Oke, kalau 15B, kita coba 15B. Kita menentukan turunan di 0, berarti G aksen 0 dengan cara yang sama. Ini adalah limit H menuju 0 dari G H dikurang G0 dibagi H. Nah, karena kita meninjau H menuju 0, berarti GH di sini untuk H yang tidak sama dengan 0. Untuk H tidak sama dengan 0, aturannya apa? Sin X per X. Sin X per X. Berarti kalau GH nilainya adalah sin H dibagi H ya. Dikurang G0. Berapa nilai G0? Dalam hal ini nilai G0 adalah 1 ya. Berarti di sini 1 dibagi dengan H.
Oke, untuk H menuju 0, berapa nilai limit ini? 1. 1. Jadi kalau kita kurangi dengan 1, ini limitnya 0. 0/0 ya. Jadi ini adalah bentuk 0/0. Kita lakukan aturan L'Hopital. Apa turunan dari sin H dibagi H dikurang 1? H cos H dikurang sin H per H kuadrat per 1. H cos H dikurangi Sin H sin H per H dibagi kuadrat. Kuadrat. sin H kuadrat H kuadrat. dibagi H kuadrat gini. V aksen ya. Seperti ini ya, dibagi dengan 1 ya. Ini turunan pembilangnya, turunan dari H1. Nah, sekarang bentuknya gimana? Kita tulis lagi. Berarti H cos H dikurang sin H dibagi H. Sekarang bentuknya apa? Nol per nol, Pak. 0/0. Masih 0/0 ya. Kita lakukan sekali lagi. Jadinya apa turunan dari H cos H? Min H sin H tambah cos H. Min H sin H ditambah cos H. Turunan dari sin H. Cos. Ya, jadi di sini cosnya habis. Dibagi dengan 1. 1 ya. Oke, ini cosnya habis. H dikali sin H. H menuju 0. Jadi limitnya adalah 0. 0 ya. Jadi turunan dari fungsi sin X per X dengan X tidak sama dengan 0 dan 1 untuk X sama dengan 0 adalah 0. Kalau fungsi turunannya 0 itu artinya apa? Garis singgungnya sin X dibagi X. Nah, grafiknya seperti ini. Kita bisa periksa apakah betul. Nah, untuk nilainya sin X per X dan di 0 nilainya 1. Nah, garis singgungnya memang betul-betul datar ya. Bisa lihat di sini. Garis singgungnya mendatar. Oke, ada lagi? Kalau sudah, kita akan masuk ke tutorial bab 9 ya, tentang barisan dan deret. Oke. Kita untuk nomor 1 kita baru bisa bahas sampai F. Yang pertama, barisan AN dikatakan konvergen ke suatu bilangan real A jika kalau kita nyatakan dalam limit gimana? Limit
Limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan A ya. Yang B, jika barisan AN itu monoton naik dan titik-titik, maka barisan AN konvergen. Memiliki batas atas. Ya, memiliki batas atas atau terbatas di atas ya. Yang C, jika limit N menuju tak hingga dari AN tidak sama dengan 0, maka deret AN Divergen. divergen ya. Ini adalah uji kedivergenan deret. Dan kita bisa menyimpulkan deretnya divergen kalau limit dari suku-sukunya itu tidak menuju 0. Kemudian yang D, deret R pangkat N konvergen jika dan hanya jika R lebih kecil dari mutlak. mutlak R ya, lebih kecil dari 1. Jumlahnya adalah, jadi jumlah deretnya 1/1 dikurang R ya. Ya, perhatikan di sini N-nya dari 0 ya. Kalau N-nya dari 0 berarti suku pertamanya berapa? 1 ya. Jadi ini adalah deret geometri yang suku pertamanya 1. Jika deret AN dan deret BN konvergen, maka deret dari AN plus BN sama dengan konvergen ya. Ya, kalau kita lihat konvergen ya. Konvergen kemana? Penjumlahan masing-masing. Jumlahan ya. Konvergen ke deret AN ditambah deret BN. Dan yang F, deret super N pangkat P konvergen jika dan hanya jika P lebih besar dari 1. Dari 1, Pak. Uji deret P, Pak. uji deret P ya. P lebih dari 1. Oke. Jadi deret P ini adalah deret yang dimanfaatkan nantinya untuk melakukan uji banding. Misalnya. Oke, kita akan bahas besok ya untuk uji banding. Ada uji banding biasa, ada uji banding limit. Kemudian yang ketiga dari uji deret positif adalah uji rasio. Jadi yang ketiga ini adalah uji rasio. Ya, kita akan bahas besok. Oke, untuk nomor 2 tentukan 5 suku pertama dari barisan. Berarti apa yang kita cari? N1, N2, N3, N4, sampai N5. A1, A2, A3, A4, A5 ya. Untuk N sama dengan 1 sampai 5 ya. Tentukan suku ke N untuk barisan pada soal nomor 2 dengan N-nya 1001 sampai 1005 ya. Berarti A1001 sampai A1005. Dan buat dugaan tentang konvergennya. Oke, kita coba lihat kalau nomor 3A gimana? Kalau N-nya 1001, A1001-nya berapa? Per 2001. A1002-nya 1002 per 2003 3, Pak. ya. A1003-nya 1003 per 2005. A1004-nya 1004 per 2007, Pak. 2007 ya. Ya. Dugaannya konvergen tidak?
Kira-kira konvergen atau divergen? Divergen. Divergen? Kenapa divergen? Karena limit AN-nya setengah. Iya. Nah, ini ya. Jadi perhatikan ya, kalau tidak ada notasi deret, berarti kekonvergenan itu yang ditanyakan kekonvergenan barisan. Ya, Anda perlu hati-hati ya. Jadi yang ditanyakan di nomor 3 ini kekonvergenan dari barisan ya. Artinya yang ditanya itu limit dari AN ya. Ada nggak limit dari AN-nya? Setengah. Ada. Setengah. Tengah, Pak. Nah, ya bandingkan bedakan ya kekonvergenan barisan dengan kekonvergenan deret. Ini limitnya setengah. Ini tidak lain adalah kekonvergenan dari barisannya. Jadi yang nomor 1C tadi, nah jika limit ini bicara tentang kekonvergenan barisan. Jika barisan AN itu konvergen ke bilangan yang tidak sama dengan 0, atau bisa juga ini adalah limit barisannya tidak konvergen, maka deretnya divergen. Jadi yang di sini ini melihat kekonvergenan barisan, limit dari barisan. Yang di sana limit dari deret, gitu. Kekonvergenan deret. Oke. Kemudian di antara A, B, C, D, A-nya konvergen ke setengah, kalau B gimana? Barisannya konvergen, Kak. Barisannya konvergen nggak yang B ini? Untuk N yang besar gimana? Kalau N-nya 1001? 1/1001 kuadrat. 1/1001 kuadrat. Kemudian kalau N-nya 1002? 3/1002 kuadrat. 3/1002 kuadrat, dan seterusnya. Apakah dia konvergen barisannya? Dugaannya gimana? Kalau barisannya dimutlakin boleh nggak? Kalau barisannya dimutlakin, Habis itu baru ambil limit barisannya. oke. Apa yang kita dapat kalau barisannya dimutlakin? Harusnya jadi 2/n kuadrat. 2/n kuadrat. Diambil mutlaknya gitu. 2 plus min 1 pangkat n dibagi n kuadrat. Ini AN-nya ya. Kenapa diambil mutlaknya? Kan memang sudah positif ini barisannya. Konvergen ke 0 bukan, Pak? Konvergen nggak jadi deh. ke 0 ya. 0. Ya, ini mau n berapapun tetap positif kan? Ya, Anda bisa lihat bahwa pembilangnya di sini akan selang-seling ya. 1 dan 3. Sementara n kuadrat itu membesar terus tanpa batas. Dia akan konvergen ke 0. Yang C konvergen nggak? Konvergen ke 0. Konvergen ke 0 ya. Anda bisa lihat min 1 pangkat n plus 1 ini nilainya 1 min 1, 1 min 1. Sementara n faktorial ini membesar ya. 1, kemudian 2 faktorial itu 2, 3 faktorial 6, 24, dan seterusnya membesar terus.
Kalau yang D, 5 suku pertamanya apa? 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1, ya, 3, 9, 2, 7, 8, 1, 243, dan seterusnya. Nanti suku ke 1001-nya apa? 3 pangkat 1000. 3 pangkat 1000. 3 pangkat 1000, 1001, dan seterusnya ya. Konvergen nggak? Divergent, Bang. Ya. Yang D ini divergen ya. Oke. Periksa kekonvergenan barisan berikut dengan menghitung limitnya. AN limitnya? Ada nggak limitnya? Sepertiga. Oke, ini limitnya sepertiga. Anda bisa gunakan aturan L'Hopital atau pakai cara yang klasik, bagi kedua ruas dengan N ya, kedua ruas. Bagi pembilang dan penyebutnya dengan N. Jadi 1 ditambah 100 per N, dibagi 3 dikurang 2 per N. 100 per N-nya menuju 0, 2 per N-nya juga menuju 0. Untuk yang B, Tak hingga. nah, ini menuju Tak tak hingga, ya. Berarti divergen ya. Kalau yang C, 1. 1, Menuju 0. konvergen atau divergen? Kayak 0. Divergen menuju 0. Konvergen ya, menuju 0. Gimana penjelasannya? Oh, kan sin itu cuma dari min 1 sampai 1. Dan n-nya terus membesar. Berarti suatu bilangan dibagi tak hingga. Ya. Perhatikan sin N itu di antara min 1 dan 1. Berarti sin N per N itu nilainya pasti di antara min 1/n sampai 1/n. Untuk N yang besar, min 1/n maupun 1/n menuju 0. Yang D, min 1 pangkat N, konvergen atau divergen? Divergen. Ini divergen. 1E, silakan dicoba. Konvergen nggak? Konvergen atau divergen? Konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Ada pendapat lain? Ya, yang E bisa disederhanakan dulu ya. Jadi apa pembilangnya? 10 ln N ya. 10 ln N ya. Jadi ini seperti kita melihat kekonvergenannya ln N dibagi akar N kan. Nah, untuk N yang besar, ln N dengan akar N, dominan mana? Akar n. Akar N ya. Jadi akar N itu ternyata jauh lebih cepat membesarnya daripada ln N. Jadinya untuk N yang besar ya, dia akan kalah oleh akar N. Nah, untuk memastikan limitnya 0 dari mana? L'Hopital. Ya, aturan L'Hopital ya. Ln X dibagi akar X, 1/X dibagi 1/2 akar X. Menyisakan 1 akar X. Jadi ini konvergen. N pangkat 10 dibagi E pangkat N.
lebih dominan mana pangkat 10 dengan fungsi eksponen? Eksponen. Eksponen ya. Untuk menghitungnya, limitnya ada? 0. Limitnya 0 juga di sini ya. Anda bisa mengeceknya dengan melakukan aturan L'Hopital juga. E pangkat X diturunkan berkali-kali tetap E pangkat X, tapi N pangkat 10 saat diturunkan 10 kali sudah menjadi konstan. Konstan dibagi E pangkat X. Jadi ini konvergen juga ke 0. Untuk soal G, Ke untuk E. N, dia akan konvergen ke E Bilangan ya. E. Ini akan konvergen ke E ya. Ya, kita sudah pernah menghitung limit dari 1 ditambah 1 X pangkat X ya. Jadi ini konvergen juga. Untuk yang H, Konvergen. konvergen. Ya, konvergen kemana? Untuk menghitung limitnya, kita perlu mengalihkan dengan sekawannya ya. N kuadrat. Sebentar, gini ya. Dikali dengan N kuadrat ditambah N dikurangi N. Konvergen ke berapa ini? Setengah bisa. Ya, konvergen ke setengah ya. Oke. Yang nomor 5, gunakan teorema kemonotonan barisan. Apa teorema kemonotonan barisan? Ini teorema yang bunyinya apa? Kalau barisan itu naik gitu ya, dan terbatas di atas, dia konvergen. Atau sebaliknya jika turun dan terbatas di bawah, dia konvergen. Kalau barisan AN yang A ini, apakah dia barisan yang naik atau turun? Turun ya, Pak. Turun nih. Turun. Bagaimana mengecek turunnya? Turunan. Nah, kita tinjau fx sama dengan x tambah 1, 2 2 pangkat pangkat x ya. Turunannya apa? 2 pangkat X min ln 2 kali 2 pangkat X kali plus 1 per 2 pangkat 2. Ini kan. Pembilangnya jadi apa? 2 pangkat x yang dikeluarkan. 1 dikurang x ditambah 1 ln 2 ya. Nilai dari 2 pangkat x Positif. positif. 2 pangkat 2x Positif. positif. X tambah 1 Positif. positif. Nilainya berapa? Kalau karena barisan ini dimulai dari 1, kita meninjaunya untuk ya x lebih dari 1 kan. X ditambah 1 pasti lebih dari sama dengan ya
Ini lebih dari sama dengan 2. Nilai ln 2 berapa? Kurang dari Nilai ln 2, 1, nilai ln 2 ini sekitar 0,6 ya. Betul nggak? Ya, kalau tidak salah ya. Jadi ln 2 dikali X ditambah 1, untuk X yang lebih dari 1, berarti kalau ini dikalikan gimana? lebih dari sama dengan 1, Lebih dari sama dengan 1, sekian. Berarti lebih dari 1 kan? Berarti 1 dikurang ini negatif. negatif ya. Jadi ini oke. Berarti ini akan bernilai negatif. Berarti F aksen X negatif ya. Positif dikali negatif dibagi positif. Ya, untuk X-nya lebih dari 1. Oke, berarti dapat disimpulkan AN turun ya. Bahkan dari 1. Apakah dia terbatas di bawah? Apakah AN terbatas oleh 0 ya? AN terbatas di bawah oleh 0 ya. Jadi dari sini kita simpulkan AN konvergen ya. Untuk yang B gimana? 2 dikurang 1/n sifatnya gimana? Semakin besar N gimana? Makin menuju 2. Makin menuju 2 ya. Kalau kita bicara naik turunnya, untuk soal B ini naik atau turun? Naik. 2 dikurang 1/n ya. Ini naik. Kenapa naik? Karena 1/n itu naik. 2 dikurang 1/n itu 1/n itu turun. 2 dikurang 1/n naik kan? Karena negatif. Kemudian AN-nya terbatas di atas enggak? Ya, di ln 2. Nah, terbatas oleh ln 2 ya. Jadi dari sini kita simpulkan AN konvergen. Jadi teorema barisan monoton itu hanya menyimpulkan barisannya konvergen. Jadi ini naik, ini menunjukkan bahwa dia terbatas di atas, ya, karena dia tidak pernah lebih dari ln 2 nilainya. Kalau yang ini terbatas di bawah. Yang B itu kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Terbalik tandanya. Yang ini betul? Betul ya, lebih dari 0 ya. Tuliskan dalam notasi sigma. Oke, kalau ini kita tulis sebagai 1 sampai tak hingga. Yang di sini apa? 1/3 pangkat N. 1/3 pangkat N ya. Tapi kalau ditulis 0 sampai tak hingga, ini jadi apa? 1/3 pangkat N+1. N+1. Ya, berarti kalau dimulai dari N yang lain, ya tinggal menyesuaikan ya. Oke, yang B gimana? Yang 1 pangkat N+1 Dibagi N, min 1 pangkat N+1 ya. N+1. Ya, untuk mengecek apakah dibagi N, pangkat N atau N+1 tinggal dicocokkan saja nantinya.
Yang ketiga, ini sigma apa? 1/2 n-1 kuadrat. 1/2 n-1 kuadrat. ya, 2n-1 ya. 1 dibagi bilangan kuadrat, tapi Anda cek di sini bilangannya selalu bilangan ganjil ya. Kalau yang keempat, 2 pangkat n. 2 pangkat 2 pangkat n per n faktorial. n faktorial ya. Yang kelima, n plus 1 n+1 akar n. akar n ya. Oke. Periksa kekonvergenan deret berikut dengan menghitung limit jumlah parsialnya. Oke, limit jumlah parsial ya sama saja kita menghitung limit dari deret ya. Kalau yang A ini deret apa? Geometri. Deret P. Geometri ya. Iya. Kalau deret P itu 1/n pangkat sesuatu ya. Kalau ini bisa kita lihat sebagai 1/4 pangkat n. Ini konvergen ke berapa? Konvergen ke, nah ini deret. Yang ke 0 itu 1/4 pangkat n ya. Oke. Ya. 1/3 bukan ya, Pak? Ini akan konvergen ke 1/3 ya. Dari mana? Ya, ini barisan apa deret geometri yang suku pertamanya 1/4, rasionya 1/4 juga ya. Ini kan kalau kita jabarkan 1/4 tambah 1/16 tambah 1/64 dan seterusnya. Menghitung limit jumlah parsial berarti jumlah parsialnya Sn itu apa? Untuk deret yang A. Berarti tambah 1/4 kuadrat 1/4 pangkat 3 sampai 1/4 pangkat n. Nah, ini diambil limitnya. Bagaimana menyederhanakan ini? Ya, karena ini deret geometri, kita punya cara. Gimana caranya? Untuk mencari Sn ini? Kali 1/4 Sn. Kali 1/4 ya. Kali 1/4 bisa juga dikali dengan 4 ya. Kalau 4 Sn jadi apa? 1 plus 1/4. Ya. Jadi 1 tambah 1/4 kuadrat sampai 1/4 pangkat n-1 ya. Kemudian kita punya 3 yang bawah dikurangi yang atas. 3 Sn sama dengan 1 dikurangi 1/4 pangkat n. 1 dikurangi 1/4 pangkat n ya. Berarti Sn-nya 1 dikurangi 1/4 pangkat n per 3 ya. Nah, ini namanya barisan jumlah parsial. Kita ambil limitnya. Limit Sn sama dengan 1/3 ya. Jadi ini deret yang konvergen ke 1/3. Bagaimana dengan deret yang D?
Divergen. Ini divergen. Divergen ya. Jumlahnya tak hingga. Ya, ini masih deret geometri juga. Anda bisa mencari SN-nya dengan cara yang sama ya. Nanti limit N menuju tak hingga dari SN. Nah, ini konvergen, ini divergen. Kalau yang C, Divergen. 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 SN-nya apa? N plus 1 tambah 3 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2N-1. 2N-1. Bisa nggak ini dinyatakan dalam bentuk tertutup? Maksudnya menghilangkan bentuk penjumlahannya. N kuadrat. Nah, ini sama dengan N kuadrat ya. Nah, bagaimana bisa muncul N kuadrat? Ya, ditukar posisi. Yang depan dulu. Ditukar posisinya. Ya, kita bisa mengecek ini dengan menukar posisinya ya. Sn dengan cara yang sama adalah 2N-1 ditambah. Berarti suku sebelumnya berapa? 2N-3. 2N-3 2N-1, yang ini akan 3, yang ini 5, apa 1, gitu kan. Kita tambah ya di sini. Jadi apa? 2Sn sama dengan 2N kuadrat. 2N. Masing-masing 2N sebanyak 2N. N kali ya. Jadi kita dapat Sn-nya N kuadrat. Kita ambil limitnya. Limit dari N kuadrat. Sehingga ya. Jadi ini deret yang divergen juga. Nah, kalau yang D gimana? Saling menghilangkan. Nah, ini saling menghilangkan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bentuk suku-sukunya adalah selisih dari suku-suku barisan tertentu dikurangi suku setelahnya gitu. Jadi kalau di sini S1-nya kita bisa lihat 1 dibagi 3 dikurangi 2 kuadrat 3 pangkat 2 gitu. S2-nya ini pangkat 1. Ditambah suku kedua, apa suku kedua? 2 kuadrat 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 ya. Nah, ini saling menghilangkan. Dengan itu Sn-nya akan jadi apa? 1 per 3 min 3 pangkat min N plus 1. Jadi suku-suku yang tengah akan hilang gitu ya. Jadi yang pertama kan 1 kuadrat 3 pangkat 1 dikurang 2 3 pangkat 2. Suku keduanya 2
3 pangkat 2 dikurang 3. 3 pangkat 3, suku ketiganya 3. Bukan 3, 4. 3 pangkat 4. Suku terakhirnya ini saling menghilangkan ya. Ini dengan ini dengan ini dengan setelahnya, ini dengan sebelumnya. Jadi SN-nya 1/3 dikurang N plus 1 kuadrat 3 pangkat N plus 1. Limitnya gimana? Akan menuju 1/3 ya. Gimana melihatnya? Ini 1/3, 1 dikurang N plus 1 kuadrat per 3 pangkat N ya. Ya, Anda tinjau bentuk X ditambah 1 kuadrat 3 pangkat X ya. Dengan aturan L'Hopital, ini diturunkan, dipakai 2 kali. 2 kali X plus 1, kemudian 2. Sementara 3 pangkat X-nya akan tetap ya. Ini menuju 0. Jadi yang D ini dia konvergen ke 1/3. Bagaimana dengan yang E? Teleskopik, cuman kali sesuatu. Teleskopik, tapi gimana? Dikali sesuatu depannya, jadi pakai kurung. Dikali. Ini pakai... Oh, enggak pakai. Langsung 1/n dikurangi 1/n plus 2. Ya, ini tidak lain sigma dari 1/n dikurang N plus 2. 1/n plus 2 ya. Jadi suku pertama akan dicoret oleh bagian suku ketiga. Suku kedua akan dicoret oleh sebagian dari suku keempat. Dan seterusnya. Oke, kita lihat untuk yang E. 1/n. Jadi yang dilihat adalah 1/n dikali n plus 2. Ini tidak lain adalah jadi suku pertamanya bisa kita tulis sebagai 1 dikurang 1/3 gitu ya. Jadi kalau SN gimana? Suku pertamanya 1 dikurang 1/3. Suku keduanya 1/3 kurang 1/5. apakah 1/3 dikurang 1/5? Salah bukan 1/2 kurangi 1/4. Setengah dikurang 1/4. Jadi dua suku yang berurutan tidak akan saling berhubungan. Baru suku ketiganya adalah 1/3 kurangi 1/5. 1/3 dikurangi 1/5. Kemudian 1/4 dikurangi 1/6. Jadi yang suku keganjil, yang suku pertama akan kecoret dengan suku ketiga, 1/5-nya akan kecoret dengan yang di sini. Sementara yang genap baru dicoret di mana? Di 1/4. Nggak ada yang mencoret setengah kan? 1/6 akan kecoret dengan setelahnya. Dua suku terakhir dari 1/n apa? Dari SN. 1/n min 1 tambah 1/n plus 1. Minus 1/n plus 1.
Kemudian suku terakhirnya Super N dikurangi super N plus 2. mana yang kecoret dari dua suku ini? N-1 sama super N. Nah, ini akan kecoret oleh suku sebelumnya. Jadi SN-nya sama dengan 3/2 dikurangi super N plus 1 dikurangi super N plus 2. kalau kita ambil limitnya 3/2. 3/2 ya. Jadi ini juga deret yang konvergen. Konvergen ke 3/2. Kemudian yang F, ln dari N dibagi N plus 1. Jadi pengurangan. Jadi pengurangan ya. SN-nya apa? Suku pertamanya apa? Suku pertamanya. Ln 1 dikurang ln 2. Suku keduanya. Ln 2 kurangi ln 3. Terus dijumlah sampai suku ke N-nya. Ln N dikurang ln N plus 1. Berarti SN-nya? Ln 1 dikurangi ln N plus 1. Kalau diambil limitnya gimana? Minta hingga. Dia menjadi minta hingga ya. Di sini dia divergen ya. Oke, 8A misalkan min 1 ER berada di antara min 1 dan 1, periksa kekonvergenan deret min 1 pangkat N dikali R pangkat N. Konvergen nggak? Ini deret apa yang nomor 8? Geometri. Deret geometri. Rasionya? Min R. Rasionya min R. Kalau R-nya di antara min 1 sampai 1, min R-nya gimana? Minta min 1 sampai min 3. Ya, tetap di antara min 1 sampai 1. Berarti konvergen enggak? Iya. Konvergen ke berapa? Min R plus 1 plus ke 0. Min 1 maaf. R per 1 plus R. 1 plus R. Ya. Ini rasionya min R ya. Suku pertamanya min R juga. Kalau yang B gimana? X-nya dari 0 sampai 2. Periksa kekonvergenan dari deret X dikali 1 dikurang X pangkat N. Kalau X-nya dari 0 sampai 2, 1 dikurang X-nya gimana? Di antara min 1 sampai 1. Di antara min 1 sampai 1. Berarti deret apa? Geometri. Ini deret geometri juga ya. Deret geometri. Suku pertamanya. Suku pertamanya berapa? X kali segmen. X ya.
X dikali 1 min X. Rasionya 1 min X. berarti dia akan konvergen ke mana? X kali 1 min. X dikali min. Ini akan konvergen ya. Konvergen. X dikali 1 min X dibagi X. 2 plus 2 min X. 2 min X ya. Nah, nomor 8B ini ya salah satu yang akan jadi pembahasan di beberapa subbab terakhir nanti gitu. Jadi kalau yang seperti ini kita melihatnya deret dari bilangan ya. Ini deret yang merupakan penjumlahan dari bilangan-bilangan ini. 2/3 ditambah 4/3 ditambah 8/3 dan seterusnya. Seperti ini 1/4 ditambah 1/16. Ya betul, 1/16 ditambah 1/64 dan seterusnya. Ini adalah deret yang konvergen, konvergennya ke bilangan. Nah, kalau di sini deretnya kita bisa lihat ini sebagai sebuah fungsi. Suku-sukunya merupakan fungsi. Jadi kita bisa lihat ini suku pertamanya adalah X ditambah 1 dikurang X pangkat 1, ditambah X dikali 1 min X pangkat 2, dan seterusnya. Ternyata deret fungsi itu konvergen ke fungsi lain. Ini juga fungsi. Konvergen ke X dikali 1 dikurang X dibagi 2 min X. Nah, kita akan membahas kasus khusus dari bentuk seperti ini untuk fungsi-fungsi berbentuk deret pangkat nanti. Jadi suku-sukunya itu berbentuk X dikurang sekian pangkat N gitu. Jadi kalau ini deret bilangan ya, kita bisa lihat ini sebagai deret bilangan. Nah, ini deret fungsi. Dalam hal ini fungsi pangkat. Oke. Mohon maaf, izin Ya? bertanya. Ya. Itu kenapa yang penyebutnya 2 min X ya Pak, bukan X? Harusnya apa? 1 plus. Oh, di plus ya? Dikurangi ya? 1 dikurangi, harusnya plus ya? 1 dikurang rasi. Harusnya X saja ya? Iya, Pak. Oke. Kalau lengkapnya 1 dikurang 1 min X gini ya? Iya, Pak. Berarti 1 min X. Ya, jadi X yang dicoret jadi 1 min X ya. Nah, ternyata ya berarti lebih sederhana lagi bentuknya ya. 1 min X. Jadi untuk X di antara 0 sampai 2, 1 min X itu bisa ditulis sebagai deret ini gitu kan. Jadi ini salah satu bentuk itu tadi yang saya bicarakan, deret fungsi ya. Fungsi 1 min X bisa ditulis dalam bentuk deret seperti ini gitu. Oke. Kalau yang A itu deret fungsi juga, fungsi dalam R gitu. Ya, bisa juga kita lihat sebagai fungsi dalam R. Ya. Jadi untuk R di antara min 1 sampai 1, fungsi min R dibagi 1 plus R itu sama dengan deret ini. Jadi kita melihatnya untuk banyak nilai R gitu kan ya. Di sini suku-suku yang jalan itu N-nya. Nah, di sini R-nya itu suatu ya parameter di sini. Bisa banyak nilai. Oke, untuk nomor 9, gunakan uji suku ke N untuk menentukan deret yang mana yang divergen. Ini yang saya tuliskan sebagai uji ke divergenan. Karena kita mengecek limit dari suku ke N-nya. Limit dari ini. Berapa limit dari ini? 3/5. Kesimpulannya, deret ini divergen ya. Berapa limit dari N per 3/N?
3 pangkat N, 0. 0. Apakah bisa disimpulkan? Belum. Tidak. Ya, tidak bisa. Jadi ini perlu uji lanjut ya. Bagaimana dengan ln N dibagi akar 2N dikurang 1? Limitnya? Menuju 0. Ya, menuju 0. Berarti apakah bisa disimpulkan? Enggak. Enggak ya. Ini perlu uji lain juga. Berapa limit 1 dikurang 1/n pangkat N? E. Ini limitnya menuju E. Ini tadi limitnya menuju 3/5. Ini menuju 0. Ini menuju 0. Artinya deretnya yang D divergen ya. Limit dari cos N tidak ada. Kesimpulannya divergen juga ya. Jadi asal yang penting nggak 0, dia akan divergen deretnya. Bagaimana dengan yang F? 0. Ini menuju 0 ya. Jadi perlu uji lain. Oke, kemudian yang nomor 10 tentang uji integral. Apakah uji integral dapat diterapkan? Syarat uji integral dapat diterapkan kalau apa? Yang non negatif tuh bukan. Ya, fungsinya non negatif. Kemudian Jumlah parsialnya terbatas di atas. jumlah parsialnya terbatas di atas. Ya, ada syarat yang lebih penting. Monoton tak naik ya, Pak. Ya, monoton tak naik ya. Jadi kita perlu mengecek apakah fungsi yang ditumpangi itu monoton tak naik. Berarti untuk A fungsinya apa? Empat per X kuadrat min 4. 4 per X kuadrat min 4. Apakah dia monoton turun dari N sama dengan 3? Ya, kita perlu mengeceknya, gitu kan? Apa turunannya? Empat kali X kuadrat min 4 pangkat negatif ya. Dikali 2X. Apakah dari X tertentu dia negatif? Untuk X lebih dari 3 gimana? Ini nilainya. Positif. Lalu positif, Pak. Positif, ini positif dikali negatif 4. Berarti nilainya Negatif, Pak. negatif untuk X lebih dari 3. Berarti dia monoton turun terpenuhi. Berarti untuk pertanyaan pertama dia bisa diterapkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah bisa, bagaimana menentukan kekonvergenan deret ini? Kita bisa menguji integral apa? Fx dx. Fx dx berarti berapa? 4 per X kuadrat dikurang 4 dari batasnya 1 sampai infinite. ya 1 sampai hingga. Dalam hal ini karena deretnya dari 3 tidak harus dari 1, bisa dari 3 sampai hingga. Kalau 1 sampai hingga Anda akan menemui masalah karena akan menemukan tidak wajar di 2. Jadi dalam hal ini cukup 3 sampai hingga. Ya.
Berarti ini akan jadi apa? Konvergen nggak integral ini? Iya. Apa integral dari 4 dibagi X kuadrat min 4? Pakai substitusi trigonometri. Pakai substitusi trigonometri bisa? Pakai pecahan parsial. Pakai pecahan parsial juga bisa ya. Kalau pakai pecahan parsial apa? X plus 2 Min dan 2, X plus 2. X min 2 ya. Berapa di sini? Min 1 plus Sama 1. Min 1 dan 1 ya. Jadi integralnya apa? Min ln X plus 2 Min ln X plus 2 plus ln X min 2. X min 2. Kalau disatukan? ln X min 2 per X plus 2. X plus 1. Limit T menuju hingga 3 sampai T ya. Berapa limitnya? Saat T menuju tak hingga? 1. Ln 1. Ln 1, 0 ya. Kemudian saat T menuju 3? Ln 1 per Min 1/5. Min ln 1 per 5 ya. Ln 5 ya. Berarti integralnya gimana? Integralnya konvergen. Jadi deretnya konvergen. nah seperti itu. Jadi cek itunya, syaratnya terlebih dahulu, kemudian dihitung. Jadi ini bisa dan konvergen. Kemudian ya. Ya, silakan. Buat yang uji integral itu kan harus non negatif. Iya. Kalau misalnya si deretnya pas kita itu si barisannya awalnya ada yang negatifnya gitu, tapi kesananya positif semua, itu masih tetap bisa nih, asal Nggak ngambil masalah. batasnya yang benar. Nggak masalah. Tinggal diganti aja ininya nanti. Baik. Seperti kasus ini, kalau kita punya kesimpulan nomor A ini, deret dari 3 sampai T hingga, gimana dengan deret dari 1? Ini konvergen nggak? Oh, tapi di sini ada masalah ya, karena suku keduanya tidak terdefinisi gitu. Seandainya kita punya bentuk lain gitu. Ya, misalnya kita punya bentuk lain, kita tambahkan beberapa suku di awal, apakah dia berubah ke konvergenannya? Enggak kan? Jadi sebenarnya positifnya itu tidak harus dari yang pertama gitu. Jadi yang penting dari interval suatu bilangan positif ke tak hingga itu dia itu non negatif terus turun gitu ya. Iya. Jadi syaratnya turun, fungsinya positif dan turun boleh dari berapapun gitu. Asalkan dari interval itu sampai tak hingga dia turun, positif dan turun. Terima kasih.
Kita lihat pernyataannya. Ya kan? Nah, 1 di sini kan bisa diganti dengan bilangan asli berapapun. Jadi kalau dari 10 bisa jadi kontinu dan tidak naiknya baru dari 10 ya. Ini kita cek dari 10 sampai tak hingga. Kalau konvergen, ini deretnya dari 10 sampai tak hingga konvergen juga. Berarti penambahan 9 suku di awal nggak akan mempengaruhi. Oke, mungkin itu dulu ya. Yang lain Anda coba, apakah fungsi yang ditumpangi di sini turun, positif dan turun? Kalau positifnya di sini sepertinya positif semua ya. Positif, N dikali ln 4N positif. Apakah semuanya turun? Dari 6 soal ini, ada nggak yang uji integralnya tidak dapat diterapkan? Apakah fungsi yang ditumpangi di sini dari 6 soal ini selalu turun? Fungsi yang F nggak selalu turun ya, Pak? Fungsi yang F, ya mungkin ini perlu dicek ulang nanti ya, diperiksa apakah selalu turun. Ya mungkin ini perlu diperiksa. Yang mana lagi yang perlu diperiksa? Ada lagi nggak yang belum tentu terlihat turun? Oke, silakan dilihat lagi nanti ya. Baik, untuk tutorial hari ini saya cukupkan dulu. Sampai jumpa di pertemuan kuliah besok. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.